Jadi mindfulness itu dari katanya mindfulness gitu kan. Betul. Artinya mind kita, pikiran kita full ya. Jadi sepenuhnya pikiran kita hadir dimanapun kita berada saat itu gitu. Sesungguhnya hidup kita terletak di antara tarikan napas pertama dan hembusan napas terakhir. Artinya apa? Betapa pentingnya nafas itu. Ketika kita bicara mindfulness, berarti itulah kita harus hadir sepenuhnya dan fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Baik. Tidak terasosiasi dengan hal-hal di masa lalu ataupun terkoneksi dengan hal-hal di masa depan yang belum tentu terjadi. Rasa takut, khawatir. Tapi kita full, disitulah kita bahagia. Dan ketika kita bahagia, apapun kita kerjakan akan sukses. Om Swastiastu. Halo sahabat Baskara, kita berjumpa lagi dalam acara Baskara Podcast bersama Badan Penyiaran Hindu Pewarta Dhamma Penyejuk Jiwa. Sahabat Baskara, kali ini kita mengundang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Indonesia atau ICI, dan beliau juga aktif sebagai Soft Skills Trainer Mindfulness, Kebahagiaan dan Pengelola Keuangan. Beliau juga salah satu Ketua Semeton Bali Golf Community, dan beliau juga pernah aktif sebagai Ketua BPH Pusat di periode 2013-2018. Dan kali ini beliau sedang aktif juga menjalani S3 di bidang hukum. Baiklah, tanpa menunggu lama, izinkan Tiang juga untuk menyapa. Inilah dia, Bapak Inyoman Widya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, olah. Saya panggilnya Pak Man biasanya. Boleh, silakan. Tapi mau dipanggil Bli katanya. Ya udah deh, biar kelihatan muda ya. Baik, sahabat Baskara, kali ini yang kita undang adalah Bapak Nyoman Widya. Beliau tidak menceramai kita dalam bidangnya sebagai Ketua ICI, namun kali ini beliau memposisikan sebagai trainer mindfulness, dan beliau akan berbagi sharing ilmu terkait dengan mindfulness. Izinkan saya juga untuk menceritakan sedikit kenapa kita mengangkat ini, yaitu karena memang kita baru menyadari bahwa mindfulness itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Makanya beliau mengambil konsep yaitu mindfulness dalam keseharian umat Hindu. Dan perlu disadari juga bahwa mindfulness ini memiliki konsep yang ternyata sudah kita jalani sehari-hari tanpa kita sadari bahwa itu adalah bagian dari mindfulness. Baik, kita lanjut saja. Bertanya nih Pak Man. Bli, salah. Baik, Bli Nyoman Widya, kalau untuk mindfulness itu sendiri sebenarnya apa sih maksudnya? Oke, terima kasih Ola. Sahabat Baskara, Om Swastiastu dimanapun berada. Jadi mindfulness itu dari katanya mindfulness gitu kan. Betul. Artinya mind kita, pikiran kita full ya. Jadi sepenuhnya pikiran kita hadir dimanapun kita berada saat itu gitu ya. Artinya mindfulness-nya adalah hadir sepenuhnya pada momen di mana kita berada. Artinya fisik kita di mana, pikiran kita di situ juga. Jadi tubuh fisik dan pikiran berada pada saat yang sama. Itulah mindfulness gitu. Nah, sebenarnya tadi Ola sudah sampaikan, kita umat Hindu sudah dilatih gitu. Dalam keseharian kita dilatih untuk mindfulness, bahkan mulai dari membuat banten. Membuat banten itu kan butuh ya, butuh kehadiran penuh ya. Gitu ya, butuh fokus ya, hadir penuh saat menjejahitan itu gitu kan, menyerangkainya gitu. Dan apalagi pada saat kita berada di pura, baru memasuki mandala utama, kita sudah hadir sepenuhnya, pikiran kita nggak kemana-mana, full di mau sembahyang di mandala utama itu, apalagi pada saat kita prosesi Trisandya, kemudian Kramaning Sembah sebenarnya. Nah, itulah latihan kita untuk hadir sepenuhnya. Makanya umat Hindu
Patut bersyukur sebagai umat Hindu. Karena apa? Karena kita begitu banyak punya hari raya. Banyak punya upacara-upacara. Sehingga betul-betul kita seringkali dilatih untuk hadir sepenuhnya. Untuk apa sebenarnya kita perlu hadir sepenuhnya? Untuk melatih sebenarnya. Nah, di samping untuk melatih supaya kita benar-benar fokus pada apa yang kita sedang lakukan. Baik. Nah, berbicara tadi tentang mindfulness ya, kan kadang kita juga dalam pikiran yang mungkin masih sedang ada masalah gitu di rumah. Pada saat kita sembahyang, pikiran juga kemana-mana gitu ya. Nah itu tuh susah banget untuk fokus gitu. Nah itu sebenarnya kita belum mindfulness ke sana ya. Belum menyadari bahwa ini memang fokus gitu. Jadi kita masih apa nih, di posisi apa nih kenapa kok kita nggak bisa fokus ya? Nah gini, biasanya nih gitu. Kalau untuk urusan dengan Ida Hyang Widiwasa dengan Tuhan, kita udah betul-betul prioritas sekali. Oleh karena itu jarang sekali saya menjumpai sahabat yang bercerita bahwa saat sembahyang pikirannya tidak di situ. Baik. Jadi inilah sebenarnya latihan yang luar biasa kita itu. Jadi setiap sembahyang ya kita fokus. Apalagi sudah masuki mandala utama. Betul. Tapi kalau masih di Kanista, di Madhya gitu kan masih ya ngobrol-ngobrol kemana itu kan dengan semeton Simagramo. Tapi begitu memasuki mandala utama, kita udah mindful. Pikiran kita udah hadir sepenuhnya di situ. Biasanya udah nggak mikirin ini lagi gitu. Dan memang seharusnya begitu gitu loh. Pada saat berdoa, masa saat berdoa kita mikirin masalah kan enggak. Jadi pada saat berdoa full kita terkoneksi dengan Sang Pencipta. Baik. Seperti itu lah. Makanya pada saat kita di tempat sembahyang, kenapa kita melarang adanya handphone gitu ya, untuk kita dibunyikan dan lain-lain, karena kita biar fokus sebenarnya untuk sembahyang gitu. Baik. Nah, sebenarnya mau kilas balik dulu nih, kok tiba-tiba Bli Nyoman ini kok tertarik untuk mempelajari mindfulness dan berbagi dengan umat Hindu lainnya gitu. Kenapa? Begini, karena mindfulness ini sebenarnya kan di Hindu itu sudah biasa gitu ya. Sudah biasa, sudah umum dengan lah ya. Merangkai bantan tadi, membuat bantan, kemudian sembahyang, bahkan ada praktek-praktek meditasi. Oh iya, betul sekali. Pada saat meditasi kan kita dilatih untuk hadir sepenuhnya. Gitu. Betul. Jadi walaupun sebenarnya kadang pikiran kita kemana-mana saat meditasi kan akhirnya ditarik lagi ke kondisi saat ini. Nah ini sangat-sangat penting dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh sederhana saat mencuci piring. Baik. Saat mencuci piring, sahabat Baskara, kan kita itu bagaimana kita hadir sepenuhnya dengan cara apa? Semua unsur-unsur panca indera kita terkoneksi dengan alam semesta di sekitar kita. Misalkan, bagaimana hidung kita mencium wangi sabun. Baik. Bagaimana tangan kita merasakan teksturnya piring yang yang mencuci itu busanya tuh. Busanya, itu sabunnya. Kemudian suara gemericik air. Betul, kita dari terhubung. keran itu ya. Ya. Dan ketika seluruh panca indera kita terkoneksi dengan momen saat ini kita, disitulah kita menemukan kebahagiaan saat mencuci piring. Baik. Berbeda halnya ketika kita mencuci piring, pikiran kita mikirin kenapa saya yang ditugaskan nyuci piring, kenapa nggak kakak gitu misalnya, kenapa nggak orang lain gitu kan. Dia tidak menikmati nih tidak sebenarnya. Tidak menikmati gitu karena mikirin seharusnya yang lain melaksanakan. Tapi ketika kita hadir sepenuhnya mindfulness, disitulah kita menemukan kebahagiaan. Satu hal lagi, ketika kita sedih, baik, ketika kita marah, ketika kita kesel, kecewa, itu artinya pikiran kita terkoneksi dengan peristiwa di masa lalu. Benar kan? Betul. Terkoneksi dengan pikiran masa lalu, kita jadi sedih, marah, kesel. Ketika kita terkoneksi di sesuatu di masa depan yang belum tentu berhasil, kita khawatir, takut. Perasaan takut, khawatir apa? Yang sekarang ada penyakit namanya anxiety disorder ya. Ya.
Jadi Ya, kita terlalu panik duluan gitu. belum apa-apa, belum tentu benar, belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Kita udah terkoneksi pikiran kita dengan masa depan. Baik. Akhirnya apa? Kita takut, khawatir, Overthinking gitu. overthinking. Nah, kalau pikiran kita hadir sepenuhnya di saat ini, kan nggak ada lagi itu. Yang ada adalah rasa bahagia. Begitu kita bekerja, larut dalam pikiran, dalam pekerjaan itu. Gitu. Kalau saya menangkapnya seperti ini, Benyaman. Berarti sebenarnya kita harus hadir, present. Yang sekarang ini kita hadir dan sadari gitu. Iya. Gak usah pikirin masa depan apa yang akan terjadi, gak usah pikirin masa lalu yang udah berlalu, tapi hadir aja di sini dan lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan fokus gitu. Betul. Nanti hasilnya akan. Nah, ini lagi. Kita kan secara konsep ajaran Hindu kan ada Trisarira. Oh, nggih. Trisarira itu ada Stula Sarira, yaitu tubuh fisik kita. Kemudian ada Sukma Sarira, itu adalah pikiran kita. Kemudian Antakarana Sarira adalah jiwa. Kalau dalam istilah Barat itu kan body, mind, And soul. Nah, itu. Kapan soul atau jiwa itu hadir adalah ketika fisik dan pikiran kita berada pada saat ya, waktu dan ruang yang bersamaan. Jadi artinya ketika Menyatu ya. ya ketika kita berada di pikiran kita udah di sini, fisik kita di sini, disitulah sang jiwa akan hadir. Artinya sang jiwa ini akan menuntun kita menyelesaikan apapun yang kita kerjakan dengan optimal. Astungkara. Tapi begitu fisik kita di sini, pikiran kita di rumah atau di mana gitu, atau mikirin yang masa lalu, kita jadi kecewa, Belum move kesel, on gitu ya, belum belum move on. Akhirnya kita mengerjakan apapun jadi setengah-setengah. Jadi nggak Begitu. fokus, nggak optimal, nggak maksimal. Jadi supaya jiwa itu hadir sepenuhnya, maka fisik dan pikiran harus hadir yang bersamaan. Gitu. Iya, iya. Saya melihat juga seperti olahragawan kan dia biasanya dia dipaksa untuk mindfulness, dia harus fokus, dia harus di saat itu dia momennya harus maksimal. Nah, pada saat itulah dia baru tahu yang namanya dia menuju kemenangan. Nah, kadang-kadang kan kita justru melihat tuh manusia sendiri ya, melihat itu dia selalu bilang, "Ah, saya gagal nih. Wah, saya nggak berhasil nih," gitu. Tanpa dia sadari, dia sudah menyerap negatifnya ke dalam mindfulnya dia ini ya, pikiran dia, sehingga apa yang dilakukan ya gagal jadinya. Nah itu, padahal kan belum selesai. Betul, Ada sebuah peristiwa di masa depan yang belum terjadi. betul. Tapi dia sudah terkoneksi. Bahkan menjudge, menghakimi bahwa itu akan gagal. Betul. Padahal belum tentu. Akhirnya terjadilah apa yang dijudge, dihakimi itu. Karena kan alam semesta akan mendukung apa yang dia pikirkan. Nah, itu. Ini yang perlu dipelajari lagi gitu. Nah, ini menarik sekali. Tadi Bri Nyoman bilang cuci piring aja itu udah bagian mindfulness. Sembahyang, bikin jahitan itu juga mindfulness. Cuma kadang ada pemikiran seperti ini. Orang itu dipaksa untuk bagaimana dalam keadaan tidak nyaman untuk nyaman. Apakah itu bagian dari mindfulness? Jadi perasaan tidak nyaman. Nah ini sahabat Baskara ya, perasaan tidak nyaman tuh karena apa? Karena pikiran kita terkoneksi di peristiwa masa lalu. Masih seperti itu ya posisinya? Nggak move on. Oke. Karena apa? Sedih itu kan karena peristiwa masa lalu. Mana ada sedih karena peristiwa masa depan kan? Takut itu karena peristiwa di masa depan yang belum tentu terjadi. Contoh, lagi yoga nih misalnya, dapat matras yang jelek nih gitu, nggak nyaman matrasnya. Udah mikir matrasnya aja dari tadi gitu loh. Jadi kan nggak nyaman dia melaksanakan yoganya gitu. Itu dia belum mindfulness itu seperti itu. Gini, kalau itu beda itu. Kalau begitu mau yoga matrasnya kurang nyaman kan kita bisa lakukan sesuatu, ganti matrasnya, tukar. Kenapa kita nggak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya? Kan untuk kenyamanan kita gitu, melaksanakan yoga itu. Jadi, nah begitu kita akan melakukan tindakan mengganti, ternyata kita nggak bisa. Kan ini nih. Nah ini nih penting nih. Kalau ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, Baik. ada tahap-tahap yang perlu kita lakukan. Baik. Pertama,
lakukan perubahan agar sesuai dengan keinginan kita. Kayak tadi kan, melihat matrasnya jelek, kurang enak melihatnya, kan tidak sesuai dengan keinginan kita. Baik. Berarti lakukan, ganti. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan penggantian itu, maka tahap kedua kita lakukan, alternatif kedua, yaitu terimalah kondisi itu dengan ikhlas. Betul. Gitu. Jadi begitu kita memutuskan tadi dalam kasus yoga dan matras tadi, begitu kita memutuskan untuk tetap menggunakan matras itu, ya terima apa adanya gitu. Jangan lagi mikirin bahwa itu kurang baik, kurang apa gitu. Supaya tidak mengganggu kehadiran kita saat itu. Untuk melakukan yoga. Untuk melakukan yoga. Karena saya pernah di posisi itu, Bliman. Saya dapat matras yang kurang nyaman, namun ya benar, akhirnya saya menerima. Nah, Dan baik-baik saja tuh gitu. baik-baik aja kan. Ya. Karena di persepsi muncul itu. Baik. Oke, Beli Nyoman, kan ada tuh yang namanya mindful eating. Oh. Terus ada lagi mindful breathing. Nah, itu sebenarnya apa sih, Beli Nyoman? Macam-macam loh mindful eating. Gini. Kalau ini kira-kira 2 bulan lalu kami di Jimbaran Resto Ancol itu ada bikin mindful dining. Wow. Jadi tamu-tamu yang hadir itu diminta untuk benar-benar hadir saat itu tanpa ada ngobrol dengan teman sebelahnya pada saat makan. Jadi artinya mindful dining, mindful eating itu saat kita makan ya hadirlah di tempat itu gitu loh. Jangan pikirin kemana-mana, terus jangan ngobrol gitu ya. Nikmati makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan doakan juga bahwa doakan apa? Oh, semua bahan yang menjadi makanan ini yang tadinya mengandung energi negatif, unsur-unsur negatif supaya dibersihkan sehingga betul-betul energinya positif masuk ke dalam tubuh dan menjadi hal-hal yang atau zat-zat yang berguna bagi pengembangan diri kita gitu. Jadi pas makan tuh gitu nikmat. Jangan mikir yang kemana-mana gitu. Apalagi sambil handphone. Ya bukan main, bekerja di HP gitu kan. Sekarang jangan hilangkan diksi main handphone. Oke. Nah orang kan kalau petugas-petugas kantor kan pakai HP banyak kan. Tapi bukan main HP, tapi bekerja nih. Saya bekerja di HP. Tapi kalau makan ya makan. Saat itu hadir gitu ya. Gitu. Itulah mindful dining atau mindful eating. Iya. Ada yang bilang kalau kita belajar mindfulness ini akan menghilangkan stres, mengurangi stres, mohon maaf. Lalu kita juga ya menghindari namanya mental health itu. Betul. Bukan hanya menghilangkan, mengurangi, memang tidak terjadi stres ketika kita hadir. Oke. Tahu nggak stres itu kenapa? Karena pikiran kita terasosiasi dengan peristiwa di masa lalu. Masih dengan masa lalu ya. Itu makanya kita stres. Berarti manusia itu pada dasarnya susah move on ya? Sebenarnya gampang, karena bilang susah aja jadi susah. Susah. Itu lagi nih, dalam konsep Hindu yang disebut Wachika Parisuddha. Oke. Wachika Parisuddha, kata-kata yang kita keluarkan itu hendaknya yang baik-baik diksinya. Baik. Begitu kita bilang susah, ya akhirnya susah. Susah benar ya? Iya, makanya stres itu. Mau kita kesel pun sebenarnya kita ada kata-kata yang keluar dengan baik juga. Loh, sedih, marah, kesel, siapa sih sebenarnya yang menyebabkan? Masa lalu juga? Bukan orang lain. Okay. Nah ini nih, bukan orang lain. Ini apa namanya semacam tips ya, trik dan tips. Trik ya, bagaimana supaya tidak stres? Ya, bagaimana nih, Beli Nyoman? Kita marah, kita kesel, kita sedih, sebenarnya bukan karena orang lain. Bukan karena perusahaan. Kita sedih, kita marah, sesungguhnya karena keputusan kita untuk marah, untuk sedih. Coba kalau olah digangguin. Karena yang bisa mendalikan itu diri kita sendiri kita. Ya. Dan kalau kita akhirnya jadi kesal marah, itu artinya kita menyukseskan upaya orang itu. Kan jadi iya. Mau nggak menyukseskan, tapi kalau nggak, ya nggak, sorry ya. Itulah butuh, dalam kondisi apapun kita butuh kehadiran sepenuhnya.
alias mindfulness. Ketika kita mindfulness, udah nggak kepikir yang lain-lain kan. Apa yang kita sedang lakukan, itulah yang pikiran kita tertuju, fokus. Tapi bukan berarti kita nggak boleh marah kan? Marah itu, bukan nggak boleh, seharusnya jangan marah. Oh, jangan marah. Karena ketika marah, aliran darah dalam tubuh kita bergejolak. Itu makanya jadi tensi kita naik. Coba cek kebiasaan kalau di jam itu, kalau kita marah kan udah ininya naik ininya kan, detak jantung naik. Itu menyebabkan penyakit darah tinggi jadinya. Itu. Jadi baik. Ketika kita menyadari bahwa marah itu menyebabkan penyakit, kenapa harus dipaksakan juga kita lakukan? Oke. Jadi mindfulness ini mengajarkan kita kesabaran nih sepertinya. Iya. Jadi keren ya. Luar biasa kita sudah. Nah, coba orang bikin Banten, meja jahitan. Dengan telatennya. Jadi gini, contohnya gini nih Bang Yoman. Kalau mau marah nih kayak, mau marah nih, ya. Saya memutuskan marah apa enggak? Masih mikirin dulu nih, nggak usah deh. Akhirnya jadi marah kan. Tapi itu nggak usah, akhirnya jadi nggak marah. Iya, nggak jadi marah kan. Tapi itu butuh kesabaran loh, itu butuh benar-benar dilatih butuh ya. Kehadiran kita. Butuh kehadiran kita. Untuk memutuskan itu kita mau melaksanakannya apa enggak. Jadi sehingga apapun yang terjadi, ingat Agus. Ingat Agus, tahu nggak Agus? Siapa Agus? Apa gunanya untuk saya? Jadi apa gunanya untuk saya gitu loh. Jadi baik. Apa gunanya untuk saya? Kalau saya marah kan saya yang sakit. Saya yang rugi ya. Bukan hanya rugi. Emang modalnya berapa kita rugi? Kan nggak rugi. Kita sakit. Penyakit datang ke kita ketika kita marah. Tahu nih rahasianya Bli Nyoman, pantesan aja jarang dia marah loh. Dia senyum terus loh, makanya rahasianya mindfulness-nya. Kan kadang marah itu ya itu tadi merugikan kita, artinya membuat kita jadi darah bergejolak segala macam. Malah numpuk penyakit ya. Penyakit, kenapa kita pilih itu? Pantesan Bli Nyoman awet muda ya, sahabat Baskara. Terima kasih. Baik. Ini salah satu obat awet muda loh. Iya kan, kita mindfulness, kita sabar, melatih untuk bisa mengendalikan diri dan menghilangkan stres malah juga, dan tidak malah menyembah mental health kita terganggu. Betul, dan itu kita sebagai umat Hindu sudah dilatih sejak dulu. Dengan banyaknya hari-hari suci, banyaknya persembahyangan, banyaknya ritual-ritual, itu sesungguhnya latihan mindfulness. Dan itu ketika kita keluar dari area puro sebaiknya kita tetap. Jadi area manacika parisuddha, pikiran yang baik itu harus tetap kita jaga. Dengan mindfulness itu kita akan terus menjaga di area manacika parisuddha. Nah, oke, siap. Tadi melanjutkan dengan mindful dining. Nah, tertarik nih. Ini ada dong, kalau buat perempuan nih biasanya suka banget ya, yang bikin slimming gitu dengan melakukan mindful. Ada dong? Ketika kita sudah hadir sepenuhnya saat makan, kan kita akhirnya apakah kita mau tetap dengan kondisi tubuh seperti ini atau bertambah? Kan akhirnya kita jadi kalau ini jangan dulu deh. Mungkin dapat nasi nih satu gede gitu ya, sama lauk, apa saya harus habiskan atau tidak? Apa gunanya untuk saya nih? Jadi, tapi kita kan masih ada di doktrin bahwa jangan sampai menyisakan makanan. Gitu, nanti nasinya nangis gitu kan. Jadi kan dari kecil dididik seperti itu. Oke. Mana yang akan lebih dipilih, menyisakan makanan atau membuat tubuh kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Kan harus ada alternatif. Jadi mana yang kita mau prioritaskan? Kalau begitu dari awal minta nasinya jangan satu gitu. Kalau tahu akan kita udah punya program membatasi makanan yang masuk, maka dari awal kita udah misalnya nasi separuh ya gitu. Kalau misalnya atau nggak usah pakai nasi deh. Itu. Kenapa nggak pakai nasi? Ya biar lauknya lebih banyak masuk. Kan kalau nasinya banyak masuk, lauknya sedikit bisa masuk. Gitu. Jadi daripada nanti guilty ya. Jadi kalau udah saya makan, aduh kenapa saya makan nasi itu satu bakul gitu ya. Itu yang sering kadang-kadang merasa bersalah itu. Merasa bersalah, apalagi ntar sampai kalau sisa ntar ayam hitam di rumah mati nanti. Itu yang seperti itu tuh yang itu adalah semacam mitos lah ya. Jadi harusnya tuh kita fokus sama diri sendiri dan itu bisa dikendalikan dengan kita makan yang sesuai dengan porsi kita
dari sekarang mesti diatur gitu ya. Ya. Kadang masih kita sudah full aja, masih pengen makan lagi itu biasanya kalau orang stres itu biasanya ada loh yang dia langsung ada kendala dengan dia eating disordernya dia. Jadi dia terus makan agar dia merasa nyaman gitu. Nah ini bagaimana caranya dengan mindfulness ini agar tidak terjadi hal seperti itu? Kalau udah kita mindfulness dalam keseharian kita, mana ada stres lagi? Ketika stres kan artinya kita nggak mindfulness. Pikiran kita terasosiasi peristiwa di masa lalu. Belum lagi stres, ketakutan, khawatir dengan di masa depan yang belum tentu terjadi. Belum terjadi udah di overthinking, dipikirin, ntar bakal ini nih, bakal itu. Makanya, nih. coba kalau ingat di salah satu begawat kita kan ada tuh, fokus pada apa yang sedang kita kerjakan, jangan terikat pada hasil. Jangan terikat pada hasil. Terikat itu artinya terasosiasi, terattach pikiran kita pada hasil. Karena begitu kita sering-sering memikirkan hasil, maka kita akan terkoneksi dengan hal-hal yang bisa mensabotase keberhasilan itu. Jadi kita fokus kepada proses orientednya, then we can get a good result. Orientednya juga. Gitu. Baik. Wah keren banget nih tentang mindfulness. Nah tadi balik lagi mengenai mindfulness, kan ada lagi yang mindful juga untuk kita, tadi salah satunya mindful breathing gitu. Napas aja kita harus menyadari. Nah ini ajarkan dong Nyoman. Apa perlu sesi berikutnya nih? Wow, kalau sebenarnya butuh ada kayak semacam praktek sedikit gitu ya. Mungkin sahabat Baskara juga penasaran. Kadang-kala begini, Nyoman, kita tuh yang menyebabkan kita marah, salah satunya juga atau menyebabkan kita sedih karena kita nggak bisa ngatur nafas kita dengan baik, sehingga pemikiran kita juga mumet di sini, sehingga keputusan atau pengendalian diri kita juga kurang. Sebenarnya nafas itu penting gitu kan. Nah orang belum tahu banyak bagaimana cara nafas yang membantu kita untuk ke arah mindfulness itu. Harus dijawab sekarang? Mau dijawab sekarang? Mau dong, masa nunggu sampai episode berikutnya. Sahabat Baskara, nafas itu adalah hal yang sangat-sangat penting, sangat vital bagi kita, tetapi sering kita abai. Sering abai artinya kita tidak menyadari nafas itu. Padahal, ini mungkin kalimat ini bisa menyentakkan diri kita, termasuk saya di awal saya tahu kalimat ini. Hidup olah terletak di antara tarikan napas pertama dan hembusan napas terakhir. Benar nggak? Sahabat Baskara, mari kita sadari bahwa tadi sesungguhnya hidup kita terletak di antara tarikan napas pertama dan hembusan napas terakhir. Artinya apa? Betapa pentingnya nafas itu. Nafas itu adalah sumber kehidupan kita. Betul sekali. Sesuatu yang sumber kehidupan kita, tapi kita abai. Itu free lagi nggak bayar ya? Nah, jadi supaya sahabat Baskara penasaran ke depannya, mungkin nanti perlu kita elaborasi lebih dalam tentang hal yang satu ini. Tapi ini tadi ketika kita bicara mindfulness, berarti itulah kita harus hadir sepenuhnya dan fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Tidak terasosiasi dengan hal-hal di masa lalu ataupun terkoneksi dengan hal-hal di masa depan yang belum tentu terjadi. Rasa takut, khawatir. Tapi kita full, disitulah kita bahagia. Dan ketika kita bahagia, apapun kita kerjakan akan sukses. Ingat, bukan karena sukses kita bahagia, tapi karena bahagialah maka apa yang dikerjakan sukses. Keren banget. Keren Nyoman. Baik, sahabat Baskara, sepertinya ini kita sudah di penghujung acara. Nah, saya ingin mendapatkan closing statement langsung dari Nyoman kepada sahabat Baskara. Oke, sahabat Baskara, sekali lagi saya sarankan untuk menerapkan, mengaplikasikan apa-apa yang sudah diajarkan sejak dulu kita sebagai umat Hindu, yaitu hadir sepenuhnya ketika kita sembahyang, hadir sepenuhnya ketika membuat banten, maka itu kita lakukan
proses kehadiran sepenuhnya itu, mindfulness itu dalam kegiatan apapun yang kita lakukan. Termasuk tadi mencuci piring, kemudian makan, sembahyang, udah tadi sembahyang, kemudian kerja di kantor. Ketika kita mengerjakan kerjaan tugas-tugas kantor, mari kita hadirkan sepenuhnya diri kita, artinya fisik dan pikiran kita hadir pada saat atau pada ruang dan waktu yang sama, sehingga Sang Yang Atman atau jiwa kita bisa sepenuhnya hadir dan menuntun kita untuk mencapai kesuksesan apapun yang kita kerjakan. Semoga pikiran yang baik tidak hanya datang dari segala penjuru, tapi juga menyebar ke segala penjuru. Wow, keren banget. Baik, sahabat Baskara, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bli Nyoman Widya atas pencerahannya. Semoga ini juga dapat diaplikasikan dan dilakukan oleh sahabat Baskara di rumah. Dan sekali lagi, kami selalu hadir nanti di episode berikutnya. Sampai jumpa. Saya Putu Lora, mohon pamit dan undur diri. Om Santi, 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 Santi. Om.